Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama saya Iram Muhammad Rozan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa soal-soal pada mata kuliah rangkaian listrik. Jadi tugas ini diberikan untuk memenuhi UAS rangkaian listrik. Oke, tanpa berlama-lama izin eh, untuk share screen. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal mengenai rangkaian listrik ya. Jadi bab 1 hingga bab 11. Untuk bab 1 ya, di sini mengenai konsep rangkaian listrik, saya mengambil soal nomor 4 yaitu tentukan daya pada rangkaian tersebut. Apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya. Jadi di sini terdapat gambarnya. Oke. Jadi diketahui arus I sama dengan 4A, arah arus mengalir dari positif ke negatif pada sumber tegangan. Ya, dan kemudian tegangan V sama dengan 5 volt di sini ya. Terus kemudian ditanya berapa daya pada rangkaian tersebut. Terus apakah sumber tegangan mengirimkan daya atau menyerap daya? Untuk penyelesaiannya adalah rumus daya dalam rangkaian listrik adalah P dikali volt dikali eh, I, itu yaitu arus listrik. Kemudian disubstitusi nilainya yang diketahui P sama dengan 5 itu sama atau dengan V, kemudian dikali 4 sama dengan A. Eh, jadi adalah rumusnya P sama dengan 5 dikali 4, hasilnya adalah 20W, 20 watt. Jadi arah arus yang keluar dari terminal positif sumber tegangan menunjukkan bahwa sumber tegangan mengirimkan daya ke rangkaian. Kemudian di sini saya lanjut ke bab 3 karena di bab 2 itu tidak ada soalnya ya. Maksudnya tidak ada soal untuk pengerjaannya. Kemudian kita lanjut aja ke bab 3. Nah, di sini bab 3 tentang hukum-hukum rangkaian. Saya mengambil soal nomor 28 yaitu tentukan V1 pada rangkaian berikut. Jadi dilihat di sini bisa dilihat. Jadi rangkaian ini serupa memiliki sumber tegangan 10 V yang diubah. Kemudian kita tetap menggunakan model KVL untuk mencari tegangan V1. Yang pertama adalah kita gunakan hukum Kirchhoff tegangan KVL. Karena polaritas pada sumber tegangan 10 volt berubah, maka persamaan KVL menjadi seperti ini ya, 15 V dikurang V1 ditambah 10 V dikurang 2V sama dengan 0, yaitu yang menjadi V1 sama dengan 15 V ditambah 10 dikurang 2, hasilnya adalah V1 dengan 23 volt. Jadi tegangan V1 adalah 23 volt. Kemudian lanjut ke nomor 4 yaitu metode analisis rangkaian. Di sini saya mengambil soal nomor 3 yaitu tentukan tegangan V dengan analisis node. Nah, diketahui arus sumber I IS sama dengan 2A, 2 ampere. Kemudian tegangan sumber V8 VS sama dengan 4 volt. Kemudian nilai resistor R1 sama dengan 4 ampere, R2 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 1 ohm. Kemudian sumber tegangan terkendali 3 volt yang dipengaruhi oleh tegangan V pada resistor 2 ohm. Yang ditanya adalah berapakah tegangan V pada node menggunakan analisis node. Jadi penyelesaiannya adalah langkah pertama yaitu mengidentifikasi node utama. Terdapat 3 node utama yaitu node V, titik yang akan dihitung, node referensi ground bawah, node lain dihubungkan dengan 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm, dan 4 V. Langkah kedua, tulis persamaan analisis node. Jadi kita menggunakan hukum Kirchhoff arus KCL di node V. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi node V itu arus 4 ohm, 2 ohm, 1 ohm, dan 3 V memenuhi persamaan. Jadi rumusnya adalah V dikurang 4 per 4 ditambah V per 2 ditambah V per 1 ditambah 3 volt sama dengan 2. Kemudian langkah 3, kita sederhanakan persamaannya. Hitung koefisien V di setiap suku. V
V dikurang 4 per 4 yaitu sama dengan V per 4 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah ini 1. V, V per 4 dikurang 1. Kemudian bab 5 mengenai teorema rangkaian. Ya, kita lanjut untuk bab 5 yaitu tentukan arus I dengan Thevenin pada rangkaian berikut. Jadi sumber tegangan V sama dengan diketahui ya, V sama dengan 12 volt. Kemudian ada R1 sama dengan 1 ohm dan R2 sama dengan 3 ohm. Kemudian sumber arus I sama dengan 6A, sumber tegangan terkontrol 2I. Yang ditanya adalah arus I pada R1 dengan menggunakan metode Thevenin. Ya udah kemudian kita selesaikan. Jadi kita harus menentukan tegangan Theveninnya VTH. Agar bisa menghitung VTH, hilangkan R1 dan rangkaian. Dari rangkaian. Jadi saat R1 dilepas, arus I tidak ada sehingga tegangan pada sumber tegangan terkontrol 2I menjadi 0. Dengan demikian VTH hanya berasal dari sumber tegangan 12 V. Jadi VTH sama dengan 12 volt. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan resistansi Thevenin RTH. Untuk menghitung RTH, hilangkan sumber tegangan 12 V dengan membuatnya menjadi hubungan pendek dan sumber arus 6 ampere dengan membuatnya menjadi hubungan terbuka. Resistansi yang tersisa adalah R2 sama dengan 3 ohm. Jadi menentukan resistansi Thevenin RTH, untuk menghitung RTH hilangkan sumber tegangan 12 volt dengan membuatnya menjadi hubungan pendek dan sumber arus 6A dengan membuatnya menjadi hubungan terbuka. Resistansi yang tersisa adalah R2 sama dengan 3 ohm. Kemudian menghitung arus I pada rangkaian Thevenin. Jadi setelah menghitung arus I pada rangkaian Thevenin, jadi kita bisa menggunakan rangkaian ekuivalensi Thevenin yang terdiri dari VTH sama dengan 12 V dan RTH sama dengan 3 ohm yang terhubung seri dengan R1 sama dengan 1 ohm. Arus I dihitung sebagai berikut. Jadi ini I sama dengan VTH per RTH ditambah R1 sama dengan 12 per 3 ditambah 1. Itu sama dengan 12 per 4. Jadi hasilnya adalah 3 ampere. Lanjut untuk bab 6 ya, dasar-dasar AC. Jadi di sini saya sudah menyiapkan mengenai soal bab 6. Jadi tentukan harga rata-rata dan efektifnya. Jadi kita mencari harga rata-rata. Jadi kita ketahui grafik menunjukkan bentuk gelombang sinus setengah periode dari WT 0 hingga WT pi. Fungsi yang kemungkinan digunakan adalah fungsi sinus GWT sama dengan A sin WT untuk WT E0Pi ya. Jadi harga rata-rata YFVG. Kemudian yang ditanya adalah YFVG dan YRMS ya, harga efektif. Pertama kita menghitung harga rata-rata. Untuk mencari harga rata-rata dari fungsi sinus YWT sama dengan A sin WT dalam interval 0 hingga Pi, kita gunakan rumus rata-rata YFVG sama dengan 1 per Pi integral Pi hingga 0 A sin W dalam kurung WT D WT. Kemudian kita menghitung integralnya yaitu YAVG sama dengan A per Pi dalam kurung min cos WT. Kemudian kita sederhanakan lagi YAVG sama dengan A per Pi dalam kurung min cos Pi ditambah cos 0. Terus kemudian YFVG sama dengan A per Pi 1 ditambah 1 yang akan menjadi YAVG 2 sama dengan 2A per Pi. Terus kemudian kita lanjut untuk menghitung harga efektifnya RMS-nya. Jadi untuk sinus YWT sama dengan A sin WT dalam interval 0 hingga Pi adalah YRMS itu dalam akar kuadrat 1 per Pi interval 0 hingga Pi A sin WT kuadrat DWT. Kemudian YRMS akar kuadrat A kuadrat per Pi interval 0 hingga Pi sin kuadrat WT DWT. Kemudian kita gunakan indentasi sin kuadrat X sama dengan 1
dikurang cos 2x per 2. Jadi di sini yaitu adalah Y sama RMS sama dengan akar kuadrat A kuadrat per Pi, interval 0 hingga Pi, kemudian 1 dikurang cos 2 WT per 2 DWT. Kemudian YRMS AP 2 A A kuadrat per Pi, interval 0 hingga Pi, 1 dikurang cos 2 WT DWT. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita menghitung integralnya. Jadi akar kuadrat A kuadrat per 2 Pi WT dikurang sin 2 WT per 2 per 2 gitu. Terus kemudian kita sederhanakan akar kuadrat A, A kuadrat per 2 Pi dalam kurung Pi kurang 0. Kemudian kita sederhanakan akar kuadrat A kuadrat Pi per 2 Pi. Terus kemudian kita hilangkan akar kuadratnya itu menjadi sama dengan A per akar kuadrat 2. Jadi harga rata-ratanya adalah ini. Kemudian untuk harga efektifnya adalah ini. Lanjut untuk pembahasan bab 7 ya. Di sini saya mengambil nomor 6 yaitu tentukan nilai I terhadap gambar di bawah. Jadi sumber tegangan Vs T sama dengan 10 cos 4 V, kemudian R sama dengan 2 ohm, L sama dengan 0,5 H, itu bisa juga ZL sama dengan J2 ohm, kemudian kapasitor C sama dengan 0,5 F, bisa juga jadi ZC sama dengan min J 0,5 ohm. Kita di sini tentukan I dalam rangkaian. Nah, jadi pertama itu hitung impedansi total. Jadi Z total sama dengan 2 ditambah J2 dikurang J 0,5 sama dengan 2 ditambah J 1,5 ohm. Kemudian Z total sama dengan 2,5. Kemudian 0 sama dengan tan min 1 apa namanya pangkat min 1 terus dalam kurung 1,5 dibagi 2 yaitu sama dengan 36,87. Kemudian kita menggunakan hukum Ohm. I sama dengan 10 siku per 2,5 siku 36,87 yaitu sama dengan 4 siku dikurang 36,87. Kemudian bentuk waktu yaitu T, I-nya yaitu sama dengan 4 cos dalam kurung 4T dikurang 36,87A. Jadi IT sama dengan, itu hasilnya adalah I dalam kurung T sama dengan 4 cos dalam kurung 4T dikurang 36,87A. Lanjut untuk pembahasan soal bab 8 ya. Bab 8 mengenai daya pada rangkaian LSI, yaitu saya mengambil nomor 34. Jadi dua buah elemen seri R sama dengan 10 ohm dan XC sama dengan 5 ohm mempunyai tegangan efektif 120 V. Tentukan PF. Jadi kita sudah ketahui ya, R sama dengan 10 ohm, sedangkan XC sama dengan 5 ohm, kemudian V-nya ada voltnya adalah 20 V. Yang ditanya adalah tentukan daya PF. Jadi hitung impedansi total dulu, itu Z sama dengan R dikurang JXC sama dengan 10 dikurang J 5 ohm. Kemudian kita hitung besar impedansinya, Z sama dengan akar kuadrat R kuadrat ditambah X kuadrat XC kuadrat sama dengan 10 akar kuadrat, 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Yaitu sama dengan akar kuadrat 125 yang hasilnya menjadi 11,18 ohm. Kemudian tan 0 sama dengan min XC per R itu sama dengan min 5 per 10 sama dengan min 0,5 itu menjadi 0 sama dengan tan min 1 min 0,5 sama dengan hasilnya min 26,57. Kemudian PF sama dengan cos 0. Ini theta ya, sorry. Cos theta sama dengan cos min 26,57 sama dengan 0,894 legging. Jadi itu untuk jawaban nomor bab 8.
Kemudian lanjut untuk bab 9 itu frekuensi kompleks dan fungsi transfer. Oke, lanjut. Nah, saya mengambil nomor 4 yaitu tentukan fungsi transfer dari gambar berikut. Jadi diketahui R1 sama dengan 4 ohm dan R2 4 ohm. Kemudian C sama dengan 1/4 F. Kemudian L-nya induktasi sama dengan 2H. Kemudian V in dan V out. Jadi yang ditanya adalah fungsi transfer H V out dibagi V in. Jadi kita menggunakan metode analisis rangkaian dalam domain S, frekuensi Laplace. Jadi impedansi komponen, resistor R sama dengan 4 ohm, kapasitor ZC sama dengan 1/SC sama dengan 1 S dikali 1/4, yaitu sama dengan 4 S. Terus kemudian ZL, SL, terus kemudian S dikali 2 sama dengan 2 S. Terus kemudian diagram ekivalen dalam domain S, resistor F1, kapasitor ZC, dan resistor R2 tersusun paralel. Jadi hasilnya disusun seri dengan intur ZL. Impedansi ekuivalen paralel, Z paralel, kombinasi R2 dan ZC. Nah, Z paralel sama dengan 1/R2 ditambah 1/ZC. Pangkat min 1. Kemudian sama dengan 1/4 ditambah S per 4 pangkat min 1. Kemudian sama dengan 4/1 ditambah S. Jadi impedansi total pada rangkaian paralel Z total sama dengan R1 ditambah Z paralel sama dengan 4 ditambah 4/1 tambah S ditambah sama dengan 4 dikali 1 tambah S tambah 4 per 1 per S. 1 tambah S. Kemudian sama dengan 4S ditambah 8/1 tambah S. Jadi impedansi total pada rangkaian dengan induktor gabungkan Z total dengan ZL. Jadi Z EQ sama dengan Z total ditambah ZL. Jadi 4S ditambah 8/1 ditambah S ditambah 2S sama dengan 4S ditambah 8 ditambah 2S dikali 1 tambah S per 1 ditambah S. Jadi sama dengan 2S kuadrat ditambah 6S ditambah 8 per 1S per 1 tambah S itu hasilnya. Jadi fungsi transfer HS tegangan V out ada pada ZL sama dengan 2S. Kemudian HS V out S per V in S sama dengan ZL per ZEQ. Jadi 2S per 2S kuadrat tambah 6S ditambah 8 per 1 tambah S itu hasilnya adalah 2S dikali 1S 1 tambah S per 2S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. Terus kemudian kita sederhanakan sama dengan HS sama dengan 2S ditambah 2S kuadrat per 2S kuadrat ditambah 6S tambah 8. Kemudian hasilnya menjadi 2S kali 1 tambah S per 2S kuadrat ditambah 6S ditambah 8. Jadi hasilnya adalah ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ke bab 10, respon, frekuensi, dan resonansi. Jadi saya mengambil nomor 22. Rancang suatu filter LPF yang terdiri dari L dan R dan L. Jika frekuensi resonansi 10 Hz, kilohertz, dan resistor nilai 1 kilo ohm, jadi kita diketahui ya, jadi FR sama dengan 10 kilohertz atau dengan 10.000 Hz, kemudian R sama dengan 1 kilo ohm, itu sama dengan 1000 ohm. Yang ditanya adalah nilai induksi L. Jadi untuk penyelesaiannya adalah untuk filter low pass LPF frekuensi cut off atau resonansi FC didefinisikan sebagai FC per R RC sama dengan R per 2PL. Kemudian ubah persamaan untuk L jadi L sama dengan R per 2PF. Kemudian L sama dengan 1000 per 2Pi dikali 10 pangkat 4. Nah, kemudian L sama dengan 1000 per 62.831,85 atau bisa juga dengan sama dengan 0,0159H atau 15,9 mH. Jadi L sama dengan 15,9 mH. Itu untuk jawaban induktasi L-nya ya dari bab 10. Kemudian bab terakhir, bab 11, rangkaian kopling magnetik.
Ini tentukan N sehingga menjadi transfer daya maksimum pada resistor 8 kilo ohm. Jadi ketahui tegangan sumber Vs T sama dengan 40 cos 377 T V, kemudian resistor prime R1 sama dengan 20 ohm, kemudian resistor sekunder R2 sama dengan 8 kilo ohm sama dengan 8000 ohm, kemudian trafo dengan rasio lilitan 1:N. Jadi yang ditanya adalah nilai N agar daya pada R2 maksimum. Ya, yang pertama adalah syarat transfer daya maksimum agar terjadi transfer daya maksimum, impedansi ekuivalen di sisi primer harus sama dengan impedansi internal R1. Jadi R1 sama dengan R2 per N kuadrat. Kemudian cari nilai N kuadrat sama dengan R2 per R1, yaitu sama dengan 8000 per 20. Terus kemudian hasilnya adalah 400. Kemudian N sama dengan akar kuadrat 400 yang hasilnya adalah 20. Jadi jawab N adalah 20. Oke, mungkin untuk pembahasan soal ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua. Terima kasih.